Terusnya masuk ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Disitulah saya mengenal Muhammadiyah. Kalau kemarin tidak dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah, mungkin saya tidak mengenal Muhammadiyah sampai hari ini. Yang jelas kita tetap bermuhammadiyah, 1 minggu itu 1 kali harus menyediakan waktunya. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu memang kita ada di situ membaca Al-Quran. Lalu nanti di jam istirahat itu sudah digabung dengan duha juga sekalian. Jadi ada penambahan jam untuk duha seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dakwah Muhammadiyah. Ketemu lagi nih bersama saya Karina Sriwanani dalam program Podcast Infomu. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, apa kabar? Sehat ya? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Muhammadiyah Semua Channel. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, hari ini kita bakal ngobrol seru, asik deh pokoknya. Kita kedatangan seorang tamu, seorang ibu, pimpinan, dan juga kepala sekolah. Langsung saja kita sapa Ibu Noni Risnaweli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Noni, boleh dong sapa sahabat Dakwah Muhammadiyah. Assalamualaikum sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya Noni Risnaweli, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 08, juga seorang pengurus di Aisyah Cabang Tegalasari 2. Terima kasih Bu Noni, terima kasih sudah berhadir di studio Podcast Infomu. Gimana nih Bu kesannya berhadir di studio kita? Iya, senang ya. Ini baru pertama naik ke lantai 3 tempat podcastnya Muhammadiyah ini. Gitu. Ya, bangga lah bisa hadir di sini. Terima kasih Bu Noni. Nah, Bu Noni, kabarnya Bu Noni kepala sekolah ya Bu? Iya, insya Allah hari ini masih kepala sekolah. Kepala sekolah di SMA berapa itu Bu? Di SD Muhammadiyah 08 Medan. SD Muhammadiyah 08 Medan. Bu Noni, kabarnya sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, kita tahu bahwasanya kader persyarikatan ideologis dan biologis sudah diyakini kiprahnya dalam persyarikatan dan amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Terbukti saat ini amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tercatat sebanyak sekitar 3.000-an ya Bu? Iya. Luar biasa sekali ya Bu Noni. Bu Noni, boleh dijelaskan nggak bagaimana perjalanan keorganisasian Bu Noni, misal entah dari Muhammadiyah kah atau dari Aisyah Bu? Baik, asal berorganisasi ya, mungkin ini sejarahnya. Perjalanan saya di Muhammadiyah ini tidak terlepas dari orang tua yang memasukkan saya ke SD Muhammadiyah. Saya salah satu alumni di SD Muhammadiyah 08 Medan, dan seterusnya masuk ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Disitulah saya mengenal Muhammadiyah. Kalau kemarin tidak dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah, mungkin saya tidak mengenal Muhammadiyah sampai hari ini seperti itu. Jadi saya berterima kasih juga kepada orang tua saya karena menyekolahkan saya di amal usaha Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah, dan disambung ke pesantren Muhammadiyah seperti itu. Perjalanan organisasi ini yang saya kenal awal adalah IPM. Itu ber-IPM di pesantren, itu ada kegiatan namanya muhadharah. Di situ dikenalkanlah Muhammadiyahnya seperti itu. Selesai dari pesantren cuma 3 tahun sih, memang cuma sanawiyah aja, lanjut ke SMA Al-Ulum. Dari situlah saya mengikuti kegiatan IPM di tingkat ranting saya, yaitu ranting Muhammadiyah Bromo. Jadi memang kalau untuk cerita Muhammadiyah, mungkin ini satu buku ya. Saya juga sudah mencicil lah ini untuk menyatat sejarahnya saya di Muhammadiyah. Ber-IPM itu mulai di tahun 98, itu tuh masih SMA. Nah, SMA saya ber-IPM di ranting, aktif di ranting IPM Muhammadiyah Bromo. Setelah IPM lanjut ke Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah juga dari tingkat ranting, saya ikuti dari ranting, terus jadi pengurus cabang,
berlanjut menjadi pengurus pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kota Medan, terus 2 periode di pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Sumatera Utara. Itu dari ortom-ortom ya, IPM Nahdlatul Aisyah. Setelah bernasihatul Aisyah sudah selesai di umurnya karena sudah 40 ya. Kita harus pindah gitu, pindah kamar ya, artinya pindah ke Aisyah karena kita perempuannya. Di Aisyah saya di cabang Aisyah Tegalasari 2 hari ini sebagai sekretaris di cabang Aisyah Tegalasari 2, juga anggota Majelis Kader Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Itu sedikit perjalanan tentang organisasi ya. Ya, saya bersyukur bisa mengenal Muhammadiyah, banyak pembelajaran yang saya dapat di organisasi ini. Berarti tadi Ibu alumni dari SD Muhammadiyah 08. Wah, Iya. Alumninya langsung jadi kepala sekolah ya, Iya, Bu. Luar biasa benar. sekali. Tadi Ibu sedikit cerita tentang menulis rekam jejak perjalanan organisasi. Berarti artinya ada rencana membuat buku ya, Bu? Iya, untuk diri saya sendiri, artinya lika-liku dalam Muhammadiyah itu cukup banyak gitu. Mulai dari kita ber-IPM itu sampai ke Nahdlatul Aisyah, sampai ke Aisyah, tidak mulus saja seperti itu. Artinya dalam organisasi ini pasti ada suka tidak suka seperti itu. Itu yang ingin saya catat gitu, ingin sebagai ceritaan saya nanti kepada anak saya seperti itu. Jadi ketika nanti anak saya sudah aktif juga di Aisyah ataupun di Nahdlatul Aisyah dan lain-lainnya, saya bisa menceritakan sejarah saya. Oh begini loh, seperti itu. Nah, artinya sejarah itu abadi ya, Bu, dengan tulisan. Jadi nanti anak-anaknya atau bahkan cucu Bu Noni ini bisa baca nih rekam jejak Bu Noni. Luar biasa sekali. Berarti dalam proses ya, Bu, penulisan. Memang untuk ya sekedar untuk saya bilang untuk pengingat diri saya gitu. Saya pernah di sini, saya pernah ke sini, diutus dari Nahdlatul Aisyah, diutus Aisyah gitu. Itu kan sejarah yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita yang akan datang seperti itu. Menarik sekali ya, Bu. Artinya Bu Noni ingin membagikan nih kisahnya, nggak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak cucunya. Bu Noni tadi sudah aktif pernah di IPM, kemudian pernah di Nahdlatul Aisyah. Nah, saat ini Bu Noni bergabung nggak, Bu, di organisasi Aisyah? Iya, bergabung. Saya di Aisyah di wilayah Majelis Kader. Di cabang itu sekretaris cabang. Berarti kalau di pimpinan wilayah Aisyah sebagai anggota Majelis Pembinaan Kader ya, Bu? Benar. Bu Noni, kesibukannya tadi kan selain dari aktivitas di organisasi, kemudian mengelola amal usaha tentu di bidang pendidikan, sekaligus ibu ya, Bu, ibu rumah tangga. Nah, gimana nih, Bu, cara membagi waktunya? Ya, ketika saya masuk ke Muhammadiyah ini memang mungkin karena memang kegembiraan ya. Ya, saya memang berbahagia gitu di Muhammadiyah ini. Rasa saya selalu bahagia kalau saya pribadi, sehingga setiap kegiatan itu memang saya menyediakan waktu untuk yang namanya Muhammadiyah. Minimal 1 minggu 1 kali itu kita sediakan, mungkin 3 jam atau 2 jam, tapi seminggu sekali kita sediakan. Bisa jadi di hari Jumat, bisa jadi hari Minggu. Jadi ada kegiatan kita itu seminggu sekali wajib mengikuti kegiatan yang namanya Muhammadiyah. Mau pengajian Muhammadiyah, mau Aisyah, ataupun diundang di Nahdlatul Aisyah, yang jelas kita tetap bermuhammadiyah 1 minggu itu 1 kali harus menyediakan waktunya. Bagaimana cara membaginya? Yang namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ini memang bisa memang luar biasa kalau ibu-ibu ini gitu ya. Sambil masak pun masih bisa nyuci ya gitu. Jadi ketika kita sudah jadi pimpinan sekolah, terus juga pimpinan organisasi, juga ibu rumah tangga, itu bagaimana kitanya membagi waktu untuk berorganisasi, pekerjaan sekolah, tetapi keluarga tetap nomor 1 seperti itu, tanpa meninggalkan keluarga. Karena kita kan sekarang ini udah udah canggih ya. Ngontrol anak tuh mungkin sejam atau 2 jam lagi di mana gitu ya. Sama juga suami juga seperti itu. Udah makan, kita bisa melalui via telepon gitu kan. Jadi nggak mesti kita datang
ke tempat kerjanya udah makan, terus datangin anaknya ke sekolah udah makan gitu kan, seperti itu. Kita melalui komunikasi seperti itu. Artinya enjoy ya Bu, Nah, menikmati enjoy. saat ini. Iya. Bu Noni, tadi di SD Muhammadiyah 08. Ini lokasi sekolahnya di mana ya Bu? SD Muhammadiyah 08 berada di Jalan Bromo, Gang Santun nomor 19. Boleh dijelaskan nggak Bu, berapa jumlah rombongan belajarnya, berapa siswanya, kemudian berapa jumlah tenaga pendidiknya? Ya baik, di SD Muhammadiyah 08 saat ini ada 25 rombel dengan jumlah siswa kurang lebih 650 siswa saat ini. Untuk tenaga pendidiknya itu 46 orang beserta dengan pegawai. Udah banyak sekali ya Bu artinya. Iya, Nah, alhamdulillah. kegiatan di SD Muhammadiyah 02 ini kegiatannya misal dari ekstrakurikulernya gitu Bu, gimana Bu? Ya baik, di SD Muhammadiyah ekstrakurikulernya itu cukup banyak. Kita ada berenang, kita ada memanah, kita ada menari, kita ada futsal, juga ada tilawah, juga tapak suci, Hizbul Waton, HW gitu. Itulah ekskul yang ada di SD Muhammadiyah. Tambah lagi drum band. Kita juga punya drum band. Memang baru tahun semalam karena yang sebenarnya sudah lama drum itu, cuma karena fasilitasnya tidak memadai maka kemarin sempat break lah, atau tahun semalam kita lanjut lagi karena sudah cukup ya alat-alatnya gitu. Banyak sekali ya Bu. Ya alhamdulillah ekstrakurikulernya memang diminati lah oleh anak-anak. Artinya Sehingga SD Muhammadiyah 08 ini memfasilitasi siswanya nih yang punya bakat. iya. Karena kan menilai anak-anak itu kan bukan hanya dari segi apa namanya kepintaran secara akademik kan. Betul. Mereka itu pintar dalam berbagai hal. Jadi kita arahkan. Ada yang memang khusus mereka itu futsal gitu. Ada memang satu orang anak kami ini alhamdulillah hari ini sudah tamat. Alhamdulillah dia berangkat ke Bandung karena terpilih untuk jadi ya calon-calon timnas lah kita bilang. Nah, satu orang dari anak kami gitu. SD Muhammadiyah 08. Bu Noni mengurusi amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Belajar ini nggak mudah ya Bu pasti. Iya. Kepala sekolah pasti ya. Belajar cara manajemen sekolahnya itu dari siapa sih Bu? Kalau secara pribadi gitu belajar khusus gitu tidak ada gitu. Kita lebih banyak melihat belajar otodidak ya. Kalau secara khususon gitu untuk belajar manajemen itu tidak ada gitu. Tetapi kita saya kan paling suka itu jalan-jalan ya gitu. Nah, saya paling suka jalan-jalan, nggak mesti keluar kota, di dalam kota, tapi tujuannya itu melihat, bisa cari tahu bagaimana ini sekolah bisa maju. Nah, jadi saya paling suka seperti itu. Mungkin ada beberapa sekolah di kota Medan ini yang saya datangin. Nah, yang saya lihat itu memang sekolahnya maju. Saya datangi, saya silaturahim. Saya kalau bilang curi-curi ilmu gitu ya, ya kita lihatlah kenapa mereka bisa, kita tidak gitu. Memang kalau SD Muhammadiyah ini karena punya sejarah tersendiri ketika saya menjadi kepala sekolah gitu. Jadi makanya memang jatuh bangun gitu. Tapi juga namanya juga persaingan ya, jatuh bangun. Jadi ketika saya menerima amanah sebagai kepala sekolah itu memang ini cukup berat gitu. Tetapi seberat apapun itu yang namanya amanah harus kita laksanakan ya. Ya alhamdulillah hari ini ya sudah bisa lah dilihat perkembangannya di situ di SD Muhammadiyah 08. Oke, Bu Noni, menarik sekali ilmu yang Ibu sampaikan. Nah, Bu Noni kita break sejenak ya Bu. Oke. Sahabat Aku Muhammadiyah, tadi kita sudah mendengar bagaimana perjalanan Bu Noni, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 08 Medan. Nah, untuk sahabat Aku Muhammadiyah jangan kemana-mana.
Hai Sahabat Aku Muhammadiyah, kembali lagi bersama Bu Noni Risnaweli. Bu Noni, kita lanjut ya Bu. Iya. Bu Noni, tadi di SD Muhammadiyah 08 ada banyak kegiatannya, di misal tapas suci, kemudian Hizbul Woten, kemudian Ada menari, ada drum band ya Bu. iya. Nah, dari kegiatan ekstrakurikuler ini Bu, prestasi apa sih yang udah pernah dicapai SD Muhammadiyah 08 Medan? Ya, dari ekstrakurikuler yang kami laksanakan itu dari futsal juara 1 kecamatan, menari itu yang masih apa ya namanya yang mendapatkan juara. Kalau berenang memang belum ada mengikuti perlombaannya gitu, tetapi anak-anak kita itu sudah bisalah kalau apa ibaratnya kalau kita masukkan ke kolam renang dia sudah tidak tenggelam gitu. Itulah. Tapi kalau untuk perlombaan renang yang belum pernah. Tapi kalau untuk tapak suci, menari, futsal itu yang sering gitu. Nah, artinya udah banyak sekali ya Bu prestasi dari SD Muhammadiyah 08. iya. Nah, Bu Noni, tadi SD Muhammadiyah 08 merupakan salah satu sekolah yang di Medan merupakan sekolah favorit. Nah, boleh dijelaskan nggak Bu, kenapa sih sekolah ini favorit? Keunggulannya apa gitu? Ya, baik di SD Muhammadiyah 08 ini kan berdirinya sudah cukup lama ya, tahun 68 ya. Jadi pimpinan pusat juga sudah beberapa tahun yang lalu itu menyatakan sekolah unggul ya. Unggul memang dari segi kuantitas ya, karena kita pernah memang hampir 1.000 ya siswa kita itu di masa-masanya seperti itu. Untuk saat sekarang ini keunggulan di SD Muhammadiyah itu yang ibaratnya karena dibilang favorit tadi ya, itu yang dikejar itu memang tahfiz. Tahfiz Quran ya Bu? Tahfiz Quran. Jadi di tahfiz itu kita yang banyak lah program-program yang kita buat di tahfiz ini. Mungkin dari campnya seperti itu. Setiap hari dalam satu hari itu 1 jam untuk tahfiz. Nah, jadi memang kita prioritas lah tahfiznya 1 hari 1 jam dengan guru khusus. Nah, kita juga nggak ngambil dari guru agama yang ada di sekolah kita, tapi memang kita ambil dari guru khusus, yaitu guru-guru tahfiz gitu, yang memang mereka mengajarnya itu datang ya pulang gitu, tidak yang ngetem dia di sekolah seperti itu. Memang khusus hanya mengajarkan tahfiz. Dan uniknya guru tahfiz ini kalau dari apanya ya, honornya itu mereka lebih tinggi gitu, karena memang spesial dia. Artinya gini, tidak semua guru agama bisa mengajarkan tahfiz gitu. Jadi di tahfiz ini memang luar biasa lah peminat dari warga di sekitar. Dan sekarang itu, kalau dulu siswa kita itu hanya ada Medan area, Medan Denai. Kalau ini udah pindah ke Medan Amplas, dari Tembung, dan sudah 25% itu sudah dari luar. Artinya udah mencakup seluruh wilayah ya Bu, iya gitu. siswanya. Dari Batangkuis gitu, Pasar Merah, Amplas gitu. Jadi siswanya tuh sudah banyak yang dari luar, artinya tidak domisili di sekitar Bromo gitu. Walaupun yang dari Bromonya tetap banyak seperti itu. Wah, berarti pernah mencetak 1.000 siswa ya? Hampir Luar biasa 900 sekian hampir 1.000 pernah. Ketika saya baru masuk di SD Muhammadiyah tahun 2006 itu siswanya hampir mencapai 1.000, kurang berapa gitu, 1.000 gitu. Luar biasa. Ya. Bu Noni, pasti sekolah menginginkan siswanya itu kuat dalam bidang umum, kemudian kuat dalam agama. Apa sih Bu yang dilakukan sekolah untuk menjadikan siswa itu kuat dalam bidang agama maupun bidang umumnya? Ya, kami melaksanakan kalau umum memang yang kami tekankan 2 itu matematika dan sains. Dan itu memang ada kelas khusus. Jadi anak-anak yang untuk yang 2 ini nanti dibuat kelas khususnya gitu di jam tertentu. Ada jam-jam Kelas khususnya itu gimana Bu? Kelas khusus itu contoh nih dari kelas 5 dan kelas 6 anak-anak yang berbakat matematika itu akan dibimbing oleh guru matematika, tapi di luar jam sekolah ada namanya tambahan. Begitu juga dengan IPA. Berarti gitu. seperti bimbingan teknis gitu Iya, ya Bu? iyalah bimbel ya. Bimbel. Jadi itu khusus untuk yang sudah kita lihat anak-anak ini
berprestasi gitu kan, yang bisa seperti itu. Dan kalau untuk keagamaannya, mungkin kegiatan yang kami lakukan itu seperti malam ibadah, itu kegiatan hari-harinya ya sholat duha, itu kami setiap hari ya sholat duha, baca Al-Quran. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu memang kita ada di situ membaca Al-Quran. Baru nanti di jam istirahat itu sudah digabung dengan duha juga sekalian. Jadi ada penambahan jam untuk duha seperti itu. Terkait tadi bimbel di bidang sains, itu pemilihan siswanya gimana itu, Bu? Kita memang lihat dari pembelajaran dia selama di kelas. Oh, ini anak ini bakatnya ini IPA, kita arahkan gitu. Seperti itu. Ini matematika kita arahkan. Terus nanti yang bakatnya itu bahasa Inggris, itu diarahkan ke pidato bahasa Inggris. Artinya itu bimbingan belajarnya di luar jam. Iya, di luar ya? jam belajar. Gitu kita tambahkan. Saat ini sudah berapa banyak, Bu, siswanya yang mengikuti bimbel itu? Oh, kalau jumlah siswanya emang nggak banyak-banyak, mulai dari matematika kita memang perwakilan dari kelas itu satu kelompok belajar itu 20 sampai 25 orang gitu. Yang IPA-nya juga seperti itu. Terus juga yang bahasa Inggris juga, bahasa Arab sama tilawah Quran. Nah, jadi itu sudah ada kelas-kelas khususnya gitu. Kita namanya kelas khusus gitu. Tambahan. Tadi kan sudah dibuat kelas bimbel nih untuk siswa-siswa yang memang bakatnya di bidang sains. Apakah saat ini, Bu, sudah ada dilombakan seperti itu? Oh, sudah. Alhamdulillah kemarin anak kita masuk di kecamatan dan masuk ke Kota Medan untuk sains dan matematika. Ada 2 orang kemarin yang kita utus. Luar biasa. Masuk Kota Medan. Bu Noni, SD Muhammadiyah 08 mempunyai program tahfiz Quran. Bisa dijelaskan nggak, Bu, gimana sih program tersebut? Ya, tahfiz Quran ini sebenarnya programnya ini sudah mulai kita buat di tahun sekitar 2015. Jadi pada saat itu mungkin saya pun masih jadi guru ya, tetapi mungkin ada revisi atau evaluasi yang kita lakukan. Awalnya tahfiz Quran itu hanya sekedar hafal, bacaannya kurang ya, tapi konsepnya kemarin berapa banyak gitu dia hafal. Tapi sekarang kita ganti mindsetnya itu. Jadi memang dari kelas 1 itu kita sudah membenarkan bacaan Al-Quran anak-anak, sehingga di kelas 3 dia sudah bisa menghafal secara mandiri. Nah, itu dia. Kalau dulu hanya sekedar hafal, banyak anak-anak kita yang hafal tetapi dia menghafal dari juz amma. Juz amma itu ada tulisan Indonesianya. Dia menghafal di situ. Tapi kalau ini mindsetnya sudah kami ganti menjadi dia itu memang kita ajarkan dulu membaca Al-Quran yang benar. Yang benar ya. Kalau baik itu belum tentu benar kan, seperti itu. Yang benar dulu kita ajarkan mereka gitu. Akhirnya di kelas 3 mereka sudah hafal. Dan kita memang juga punya target gitu. Di kelas 1 itu semester 1 5 surah. Tapi wajib mungkin lah gitu. Artinya hafal betul. Semester 2 tambah 5. Tapi dia wajib mengulang yang 5 semester 1 wajib diulang di semester 2. Berarti jadi 10. Terus masuk ke kelas 2 tambah lagi 5 atau 6 surah. Jadi 10 tambah 5 jadi 16. Wajib dia setor dan dia hafal. Dan begitu seterusnya sampai di kelas 4 mereka menyelesaikan juz 30. Di kelas 5 juz 1, di kelas 6 itu juz 2. Jadi kita dapat 3 juz kalau dia tamat dari situ. Walaupun pada dasarnya banyak anak kita itu yang hafalannya itu lebih dari itu. Kemarin yang sudah diwisuda itu 7 juz, 5 juz, ada yang 4 gitu. Jadi bervariasi, tergantung kemampuannya dan juga dukungan orang tua. Ada siswa itu dia hanya menghafal ya di sekolah, di rumah tidak ya. Batas dapatnya cuma segitu sesuai dengan yang sudah kita tentukan gitu. Tapi kalau ada yang dibantu di rumah seperti kelas 1 kemarin udah ada yang 2 juz gitu. Karena itu dibantu di rumah gitu. Artinya kerjasama dengan orang tua. Nah, ini program tahfiz Qurannya kelasnya gimana nih, Bu? Kelasnya itu sesuai dengan kelas masing-masing. Ya, kelas masing-masing. Tetapi setiap kelas itu ada guru tahfiznya. Jadi kita contohnya di kelas 1A
dia tahfiz itu di jam 8 sampai jam 9 gurunya ini. Nanti jam 9 sampai jam 10 guru ini masuk ke kelas B. Dia cuma pegang 2 kelas ini aja. Gitu. Dia nggak boleh yang lain dia. Dan setiap bulan itu evaluasi. Ada laporan dari guru itu, nih kelas 1 sudah hafal si A sekian surah, si B, si C, dan perkembangan itu terus kita buat gitu. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang tua, nih si anak sudah hafal sekian, tolong dibantu. Jadi grup WA itu selalu aktif, komunikasi dengan orang tua seperti itu. Bu Noni, kelas belajarnya itu apakah di dalam ruangan sekolah atau gimana, Bu? Ya, yang untuk tahfiz ini kita tidak monoton di dalam kelas ya. Artinya bisa di kelas, bisa di luar kelas, bisa mungkin di luar sekolah seperti itu. Jadi kalau untuk tahfiz ada program namanya tahfiz camp. Tahfiz camp. Dan tahfiz camp ini itu kami laksanakan itu di luar kota, yaitu di Laut Debu-Debu ya, Yayasan YMRI Laut Debu-Debu. Nah di situ kami laksanakan itu 1 minggu, berangkatnya hari Minggu, pulangnya hari Minggu. Jadi itu kelas berapa gitu, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya boleh ikut bagi memang yang mampu dari finansialnya juga dengan kemampuan menghafalnya. Nah, seperti itu. Tadi jadwalnya dari Minggu pulangnya ke Minggu. Ya. Nah, apakah itu tidak terganggu dari jam belajarnya ya, Bu? Atau Ya. gimana? Jadi anak-anak yang menghafal, nah ini ada bedanya memang ya, anak-anak yang menghafal, dia secara otomatis anak-anak itu memang kalau sudah bisa dia menghafal Al-Quran, pelajaran yang lain insya Allah tidak ketinggalan. Kenapa? Yang pertama memang yang menghafal Al-Quran ini itulah anugerahnya ya, pelajaran yang lain pun dia bisa gitu. Nah itu juga perbedaannya. Jadi yang menghafal itu memang rata-rata anak yang ikut ya Hafiz Camp itu dia anak-anak memang yang kecerdasannya di atas gitu. Maksudnya tidak mengganggu dari jam belajar jadwal sekolah Jadwal gitu. sekolah ya. Kalau dibilang mengganggu ya menurut kami nggak mengganggu karena kami mengambil itu hari-hari yang apa ya mungkin setelah selesai ujian atau mungkin baru masuk sekolah gitu. Jadi tidak mengganggu gitu. Jadi kami memang waktu-waktunya sudah kita tentukan gitu. Kalau dulunya tuh di Agustus gitu kan, itu kan masih baru masuk lah gitu. Nanti di Januari seperti itu. Jadi tidak mengganggu. Dan untuk apa namanya ada khusus ya, bukan khusus sih, ada penambahan yang dibuat oleh guru kelas masing-masing. Mungkin setelah pulang sekolah ditambahkan mereka tuh 1/2 jam gitu untuk penambahan. Yang penting itu di matematika, sainsnya itu. Kalau yang lain itu sifatnya menghafal. Contoh pelajaran IPS, PKN, dan yang lain-lain agama, itu sifatnya menghafal. Jadi anak-anak yang habis Quran ini, ketika kita suruh menghafal, dia itu cepat gitu. Jadi insya Allah selama ini tidak ketinggalan. Dan mereka masih yang prestasi gitu. Menarik sih Bu, cara belajar yang ngecamp ya Bu. Iya. Tentunya supaya anak-anak itu nggak bosan belajar Iya. itu tidak terpatok di dalam ruangan. Iya. Luar biasa. Bu Noni, apa sih Bu pesan Bu Noni kepada sahabat dakwah Muhammadiyah terkait pendidikan? Pesan untuk sahabat dakwah Muhammadiyah, untuk pendidikan, kita ini mendidik itu ya betul dari hati sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Karena mindsetnya itu sudah berbeda ya, anak dahulu dengan anak sekarang. Jadi cara kita dalam mendidik anak-anak itu, jadi mungkin dari postur tubuh kita, bahasa tubuh ya, kita sampaikan kepada anak-anak itu enggak seperti dulu. Jadi untuk sahabat dakwah Muhammadiyah, apa namanya ya, saya pesankan mulailah dengan kata-kata yang positif sehingga anak bisa lebih dekat kepada guru dan memang betul menganggap kita adalah orang tua. Tapi harus menggunakan kata-kata yang sangat positif. Mungkin di SD Muhammadiyah tidak kami pakai lagi kata bodoh, tapi kita mengganti dengan kata tidak pintar. Gitu. Jadi nggak ada lagi kata-kata yang bodoh sekali, itu kami sudah hapuskan, sudah kami backlist seperti itu. Jadi kata yang tinggal itu adalah kata tidak pintar, tidak baik gitu. Jadi nggak ada lagi kata jahat gitu ya. Ini anak kok tidak baik sekali gitu. Jadi itulah yang kami laksanakan di SD Muhammadiyah.
Juga bagaimana kita menyapa siswa itu setiap pagi dengan salam seperti itu. Karena kami ya terutama di SD Muhammadiyah, terutama saya 6.50 sudah menunggu guru di depan pagar. Bukan hanya guru, juga nunggu siswa ya di depan pagar dengan mengucapkan salam seperti itu. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa membuat anak-anak bahagia ketika mereka ditegur seperti itu. Terima kasih Bu Noni atas waktunya. Sukses selalu ya Bu aktivitasnya. Alhamdulillah, insya Allah. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, kita sudah mendengar bagaimana rekam jejak Bu Noni, seorang ibu rumah tangga, pemimpin, kepala sekolah SD Muhammadiyah 08. Nah, untuk sahabat Dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Muhammadiyah Sumut Channel, dan jangan lupa follow Instagram PWM Sumut. Saya Karina Srondani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.